Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyyih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbihi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk keluarga dan para sahabat beliau serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita, termasuk orang tua dan guru-guru kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga nanti di akhirat kita bisa dibangkitkan bersama-sama dalam barisan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk kepada bagian akhir pembahasan tauhid, yaitu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sampaikan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak punya kelemahan, tidak punya aib. Kalau kita kenalan dengan orang, semakin kita kenal, semakin tampak buruk orang itu. Ada saja aibnya, Pak. Ya, kalau kenal dengan seseorang, ada saja nampak aibnya. Dari jauh rancak, dari dake, tak bau nangoknya bon jariang contohnya. Ya, dari jauh rancak, kiranya lalu nyoba karuah karih. Itu normal, wajar. Tapi kalau Nabi tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam baik sebelum diutus maupun setelah diutus tidak ada aib, sehingga orang-orang kafir Quraisy kalau ingin mencela Nabi itu susah. Orang kalau ingin mencela itu kan yang pertama kali dicela barangkali fisik dulu ya Pak ya. Fisik. Nabi tidak tinggi, tidak pendek. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tinggi, tidak pendek. Sebagian guru mengatakan maksud Nabi tidak tinggi, tidak pendek itu setiap orang berjumpa dengan Nabi, maka mereka mendapati Nabi itu lasuh dicaliak, tidak mendongkak awak, tidak perlu menakua. Nampak dek awak, misalkan kalau nampak nih orang tinggi, kita pikir kalau Nabi berdiri di sebelah orang ini, mungkin Nabi lebih pendek dari dia misalkan. Tapi kiranya ketika lah dake Nabi jonyo tinggi Nabi seketik. Nampak dewa orang pendek, orang kok pendek, mungkin Nabi tinggi padanya, jauh tinggi Nabi padanya. Kiranya enggak. Ya, seperti itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang enggak, kalau sudah mulai umat Nabi Muhammad tingginya seperti kita. Ukuran sentinya enggak ada. Kenapa? Karena itu salah satu mukjizat Nabi, Ustaz. Mukjizat Nabi itu tinggi beliau menyesuaikan dengan orang yang berbicara dengan beliau. Ada orang tinggi besar datang pada Nabi, harusnya dalam bayangan kita nih orang kalau melihat Nabi pasti menaku aja dek Nabi rendah dalam pikiran kita, tapi ternyata enggak. Ya. Bah menjali hanya tuh enggak usah dicari-cari penjelasan, namanya mukjizat. Kalau mukjizat Nabi ku penjelasan secara fisikanya enggak tahu awak. Penjelasan secara kimianya enggak tahu awak, dan jangan dicari-cari pula pembenarannya ilmiah itu aduh.
Jangan ilmiah itu hanya dibatasi dengan yang empiris ya. Empiris. Empiris ini ilmiah dari sisi eksperimen. Ya. Dicoba dulu sesuatu, nah berulang-ulang dicoba, ternyata berhasil. Nah, ini namanya teruji ini. Jadi orang demam misalkan dikasih Prestamol, setiap dikasih orang Prestamol turun demamnya, berarti Prestamol dapat menurunkan demam itu teruji secara empiris. Oke, itu teruji secara empiris. Tapi jangan dianggap ilmiah itu selalu empirik saja. Karena kebenaran itu kita sudah katakan. Kebenaran itu banyak cara mengujinya. Dari mana kita tahu bahwa fakta itu adalah fakta? Bisa dengan pengujian. Kalau pengujian ini berkaitan dengan ilmu alam. Tapi sebagaimana dahulu pernah kita kisahkan di awal, terjadi pencurian misalkan di kampung kita. Ada 3 orang yang sama-sama tahu terjadi pencurian. Yang pertama, dia tahu pencurian karena dia melihat betul terjadi pencurian. Yang kedua, dia tahu terjadi pencurian karena diberitahu oleh korban pencurian. Korban yang memberitahu dia. Dia tidak melihat pencuri itu, tapi orang memberitahu dia bahwasanya pencurian telah terjadi. Yang ketiga, dia tahu pencurian karena dia nampak. Yang tampak oleh dia bukan pencuri, tapi yang tampak oleh dia pintu rumah orang terbongkar, jendela orang terbongkar, isi rumahnya acak-acakan. Tidak perlu orang lagi tahu terjadi pencuriannya lah tahu, oh terjadi pencurian. 3 orang ini walaupun cara mengetahuinya berbeda-beda, tapi sama-sama tahu. Nah, sama je kok kebenaran Nabi SAW. Yang dicari-cari pula kok caronyo Nabi bisa membalah bulan yo. Kalau pandai lo awak lo jadi nabi itu ya, Pak. Kalau tahu lo awak caronyo tu awak nabi. Caronyo Nabi mampu mengeluarkan air dari sela-sela jari tangan beliau. Kalau tahu lo awak caronyo jadi nabi lo awak. Bagaimana Nabi SAW bisa menyembuhkan kaki Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang tergigit hewan berbisa di dalam gua bersama Nabi SAW, ya, kan digigit oleh hewan berbisa ketika hijrah. Nabi obati kaki Abu Bakar tadi dengan apa, Pak? Jual liu beliau saja. Ya, sehat Abu Bakar As-Siddiq digigit oleh, kok nak beliau ibu cubu lo bukan pantak pinjangi di rumah. Kemudian dalam sejarah Nabi mengobati gigitan hewan dengan air liu. Tambah air liu tambah bangka. Ya. Caranya Nabi bisa mengobati itu dengan air liu. Kalau tak tahu lo wak caranya jadi Nabi lo wak. Itu namanya apa tuh? Mukjizat. Mukjizat itu apa tuh? Amrun khariqun lil adati. Perkara luar biasa. Kalau sudah luar biasa berarti orang-orang biasa seperti kita tidak bisa lakukan. Yadharu ala yadin Nabi. Yang terjadi pada sosok Nabi. Ma'at tahaddi, ada tahaddinya. Orang-orang yang bukan Nabi tidak akan mampu. Nabi Musa mampu mengubah tongkat menjadi ular. Bagaimana proses mengubah tongkat jadi ular? Bagaimananya? Itu Allah nan punya kuasa. Tapi mungkinkah itu terjadi? Mungkin terjadi. Mungkin itu terjadi. Kita cuma bisa menjelaskan sampai di situ. Hal ini mungkin terjadi. Karena ternyata di sekitar kita juga menemukan perubahan-perubahan seperti itu. Dulu sabui perubahan rumput berubah menjadi gazebo ya Pak. Bisa rumput berubah jadi gazebo Bu? Bisa ya Pak ya? Rumput berubah jadi tulang le bisa Bu? Rumput berubah jadi susu? Baca rohnya. Lagi kejawi. Rumput lagi kejawi. Rumput nanwa agiah kejawi warnanya hijau. Nanti jawi itu keluar susunya. Susu jawi warnanya. Dari mana asal susu itu? Dari rumput. Berarti ada perubahan-perubahan yang aneh sebenarnya di sekeliling kita.
Ya, di tanah itu ada air, ada cilik jawi, ada cilik kabau, ada cilik ayam. Wak lataan cilik ayam ko diurek batang limau, nanti cilik ayam ko masuk ke dalam buah limau. Baraso buah limau. Kan berubah ada cilik ayam jadi, wih, kadang-kadangnya utang. Ada perubahan. Kita jangan berusaha menjelaskan karena kita memang tidak pandai. Tapi kita cuma katakan ini mungkin. Kenapa ini mungkin? Kalau sudah Allah katakan bisa, ya bisa. Titik. Tapi ini bertentangan dengan hukum alam. Memang bertentangan dengan hukum alam. Tapi hukum alam itu tunduk pada hukum penguasa alam. Titik. Selesai. Itu mukjizat. Ya. Jadi tinggi Nabi tidak ada ukuran CM-nya, cuma dikatakan tidak tinggi, tidak pula pendek. Orang macam liat lah suah. Itu. Nabi macam liat, orang macam liat lah suah. Tak menaku, tak mendongkak. Fisik aman. Ale, namo Nabi ya, ni keajaiban nama Nabi ya. Nama Nabi SAW itu. Orang kan kalau mau mencaci orang namanya dicaci. Kalau Nabi Muhammad namanya Muhammad. Muhammad ini artinya apa? Orang sangat terpuji. Ini arti Muhammad. Nah, kalau namanya sudah terpuji, akan ditempelkan dengan cacian apapun Nabi Muhammad ini akan susah. Kalau misalkan dibuat oleh orang Arab, Muhammad Kazib. Muhammad Kazib, orang yang sangat terpuji, bohong. Nah, ini misalkan ada orang bilang seperti itu. Muhammad Kazib, orang terpuji, bohong. Nah, ketika dia ngomong seperti itu, dia sedang mencela atau sedang memuji, Pak? Hah? Namanya Muhammad, tapi di belakangnya dikasih Kazib. Orang sangat terpuji, bohong. Itu memuji atau mencela? Memuji tetap. Karena dia tetap menyebut Muhammad. Ya, nama Nabi Muhammad itu tidak perlu kita puji. Nama beliau sendiri artinya orang terpuji. Jadi mau mencela, ditukar nama aku dulu baru bisa dicemeh. Karena nama beliau sendiri artinya orang yang sangat terpuji. Kalau misalkan dibilang seperti ini, namanya apa nih? Ini kontradiksi, ini dua. Ya, para lu cari nama rancak, nama Nabi Muhammad ini nama terbaik. Ada hadis, saya belum teliti bagaimana riwayat hadisnya. Kalau ada orang punya 3 anak laki-laki dan tidak ada satupun yang namanya Muhammad, rugi. Ada orang punya 3 anak laki-laki, tidak ada satupun dari nanti 3 namanya Muhammad, atau yang semakna dengan Muhammad, rugi. Apa yang semakna dengan Nabi Muhammad? Ahmad. Boleh. Mustafa misalnya. Yang sama lah Jo. Yang masuk gelar-gelar Nabi. Atau Habibullah. Itu gelar Nabi Muhammad je. Rugi. Tapi kalau bisa Muhammad, ya Muhammad mana ya? Muhammad. Nama yang paling banyak dipakai orang sedunia, Muhammad. Ya, Muhammad. Kalau di Mesir tuh setiap rumah ada Muhammad. Di Mesir Pak, setiap rumah ada Muhammad. Nah, jadi jangan sampai kosong rumah kita dari nama Muhammad. Kalau bisa anak laki-laki namanya Muhammad, gak cik. Ada kawan namanya Muhammad saja. Nyoba dua beradik kakak nama Muhammad. Udahnya Muhammad Irsyad, adiknya Muhammad Ihsan. Kan Muhammad gitu Pak. Ya. Walaupun bukan nama panggilan, pokoknya namanya ada yang Muhammad. Itu kemuliaan nama Nabi SAW. Nasab beliau mulia, kakek beliau pun mulia. Ya, kakek Nabi SAW. Jangan sampai kita anggap pula nanti kakek Nabi ini orang kafir. Ya, jangan dianggap kakek Nabi orang kafir. Tidak ada orang-orang Arab melawan Nabi. Ketika Nabi berdakwah, tidak ada orang Arab ngomong seperti ini ke Nabi. Muhammad, kamu berdakwah untuk menyembah Allah, kakek engkau penyembah berhala. Tidak ada. Tidak ada orang mau mencemeh kakek Nabi penyembah berhala. Kenapa? Karena memang kakek Nabi tidak pernah menyembah berhala.
orang-orang Makkah saat itu banyak yang menyembah berhala. Memang orang Makkah banyak menyembah berhala, tapi kakek Nabi tidak termasuk penyembah berhala. Ayah Nabi bukan termasuk penyembah berhala. Kalau mereka tidak menyembah berhala, lalu menyembah apa mereka, Ustaz? Menyembah Allah. Karena aslinya orang-orang Arab itu adalah penganut ajaran Nabi Ibrahim. Dan ajaran Nabi Ibrahim itu adalah ajaran menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ada pelencengan, memang ada pelencengan, orang-orang Makkah melenceng menyembah berhala gara-gara Amru bin Luhai membawa berhala dan menaruh banyak berhala kemudian di pelataran Ka'bah. Memang betul itu terjadi, tapi jangan dianggap semua orang Arab itu penyembah berhala. Karena ada beberapa sahabat Nabi yang tercatat tidak pernah menyembah berhala. Yang paling patut kita sebut sekarang yang tidak pernah menyembah berhala siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Tidak pernah menyembah berhala sekalipun, Pak. Ya, Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah minum tuak juga. Jadi walaupun tuak itu menjadi gaya hidup orang-orang Arab ketika itu, Abu Bakar tidak pernah. Tidak terpengaruh dengan pola kehidupan orang-orang jahiliyah. Nah, sama dengan kakek Nabi SAW. Ketika datang Abraha ke Makkah ingin menghancurkan Ka'bah, ya, apa kata Abraha? Abraha kan didatangi oleh Abdul Muttalib. Abdul Muttalib mendatangi Abraha. Kenapa? Karena Abraha menjarah hewan ternak Abdul Muttalib. Kemudian Abdul Muttalib minta kepada Abraha untuk mengembalikan hewan ternak tersebut. Apa kata Abraha? Saya datang ke Makkah untuk menghancurkan Ka'bah, tapi kamu datang kepada saya bukan untuk menghalangi saya menghancurkan Ka'bah. Kamu malah datang kepada saya untuk meminta ternak kamu. Katanya kamu pemimpin Makkah, tapi kok kamu tidak rusuh? Kenapa kamu tidak khawatir akan saya hancurkan Ka'bah? Kamu justru meminta hewan ternak kamu yang saya jarah. Apa kata Abdul Muttalib? Saya meminta onta saya karena onta itu punya saya, sedangkan Ka'bah itu yang punya Allah. Biar Allah yang menjaga. Biko orang kini gampang saja mengatakan Abdul Muttalib kok kafir. Masa kafir yang ngecek bentuk itu, Pak? Kalau kafir Abdul Muttalib, kalau penyembah berhala Abdul Muttalib, apa yang dikatakan Abdul Muttalib? Ka'bah itu di sekelilingnya banyak berhala, tuh kalahlah berhala-berhala itu dulu. Itu kecil. Tapi Abdul Muttalib katakan apa? Ka'bah itu milik Allah dan Allah yang akan menjaga Ka'bah. Itu tidak mungkin dikatakan kecuali oleh orang yang bertauhid, kecuali oleh orang yang memang mengimani Allah. Kalau tidak beriman kepada Allah, tidak akan itu dikatakan. Makanya hati-hati ini menisbatkan kekufuran, hati-hati pada orang. Termasuk kakek Nabi SAW. Jadi dicela nama tidak bisa, dicela kakeknya tidak bisa, dicela paman beliau pun tidak bisa. Baca doanya lah. Satu-satunya cara orang-orang kafir dulu kalau ingin mencela Nabi ya membuat-buat kabar-kabar palsu. Katakan Nabi SAW penyihir, dikatakan Nabi SAW pendusta, susah. Barik menjadi Nabi SAW berat ya. Kehidupan beliau itu ringan sebelumnya, beliau kaya, beliau dicintai oleh orang-orang Makkah, berbalik semuanya ketika beliau mendakwa diri sebagai Nabi, sebagai utusan Allah. Dan beliau sampaikan batu, akan tetapi orang-orang Makkah dahulu, kok penting ke ibu ya? Orang-orang Makkah itu kenapa mereka sampai menolak dakwah Nabi SAW? Dan paling utama membuat mereka menolak dakwah Nabi itu kan karena mereka takut miskin. Takut mereka miskin. Orang-orang Makkah ketika itu ya menggantungkan kehidupan mereka, ekonomi mereka kepada orang-orang yang melaksanakan haji ke Ka'bah. Barangkali orang haji ke Makkah, orang-orang yang datang ini akan membawa barang-barang mereka. Orang Makkah menyediakan air. Orang Makkah menyediakan air. Kalau tidak ada orang datang ke Makkah, orang-orang datang ke Makkah untuk apa? Untuk melaksanakan haji. Ada orang haji dulu, Ustaz. Ada orang haji dulu. Orang haji sudah sejak zaman Nabi Ibrahim. Kan Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyeru manusia datang melaksanakan ibadah haji. Orang-orang melaksanakan haji tetap.
Tapi gara-gara Amr bin Luhai tadi, selain orang-orang melaksanakan ibadah haji, mereka juga melakukan penyembahan terhadap berhala. Sehingga orang Yaman punya berhala di Ka'bah, orang Suriah punya berhala di Ka'bah, orang Najd punya berhala di Ka'bah, orang-orang ini punya berhala semuanya di Ka'bah. Kemudian mereka pun selain datang haji, mereka juga ada kaitan dengan berhala-berhala. Kalau dihancurkan berhala orang Yaman, berarti bisu orang Yaman tak donan berangkat haji kemari. Kalau dihancurkan berhala orang Suriah, berarti bisu tak ada orang Suriah kemari. Ketika Nabi menyeru orang-orang untuk menyembah Allah dan meninggalkan berhala, ini yang ditakutkan oleh si Abu Lahab. Abu Lahab, Abu Jahal, mereka ini orang-orang pintar sebenarnya. Ini Abu Lahab, Abu Jahal ini. Tapi gara-gara itu mereka mikirnya, nanti ekonomi kita rusak. Tak ada orang berangkat haji kemari leh. Kalau tak ada orang haji, mati ya Pak, miskin kita. Makkah tu tak bisa ditanami tanam-tanaman, tak bisa ditanami tumbuhan. Tanahnya itu tak ada. Kalau Bapak Ibu yang pernah haji kan nampak di Makkah tu batu. Tanahnya tu tak tanah tu, tapi batu sadonya Pak. Itu makanya takut miskin sehingga mereka menolak dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengenal Nabi itu penting ya, dan dari tahun kemarin kita sudah berikan PR bagi bapak-bapak ibu-ibu, bali buku sirah Nabi ya Kak Cie. Jadikan itu bacaan wajib setiap hari agar kita semakin mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kini kita mengenal Nabi secara ringkas. Kita kenal Nabi secara ringkas. Bapak beliau Abdullah, kakek beliau Abdul Muttalib, ibu beliau Aminah. Ibu beliau Aminah, yang menyusui beliau Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah. Sampai kapan Nabi diasuh oleh Halimah? Sampai muampek ya 4 tahun. Menyusuinya 2 tahun, tapi diasuhnya sampai usia 4 tahun. Kenapa sampai 4 tahun diasuh? Diasuh sampai umur 4 tahun. Karena ketika 2 tahun selesai menyusu akan dikembalikan kepada Siti Aminah. Ternyata di Makkah ketika itu sedang ada wabah penyakit. Nah, dibawa balik ke kampung Sa'ad, kampung Bani Sa'ad, kampung orang Badui. Sampai usia Nabi 4 tahun. Andai tidak terjadi peristiwa pembelahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam main-main dengan saudara sepersusuan beliau, dengan anak-anak Halimah As-Sa'diyah, dengan Abi Kabsyah. Main-main dengan mereka, datang malaikat 2 orang dalam wujud manusia. Dipaciannya Nabi, kemudian dibalahnya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibersihkan kalbu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak Halimah Sa'diyah lari pulang. Keceknya Nabi Muhammad ditangku antu je. Itu penjelasan. Ada orang Arab percaya kantu Ustaz, lain ada orang percaya kantu. Percaya saja ya. Ibu boleh percaya je antu. Pernah nampak antu? Nak? Antu durian. Bantu. Ambo nak percaya je antu tu Ustaz. Kalau jam 2 ke WC leh taluk ibu. Tak taluk dah. Antu nak ada Ustaz, tapi kalau ke WC seorang tengah malam dia takut je Ustaz. Nya jin ada enak, jin ada. Hantu tu apa tu? Hantu tu ya bukan roh manusia gentayangan. Nah, kalau roh manusia ketika dia sudah mati ya sudah pindah ke alam barzakh. Jangan terpengaruh lo dek menonton Vina sebelum 7 hari lo ibu-ibu tu enak. Itu film-film tak jaleh saja, tahayul. Khayalan-khayalan tukang buat film saja. Kalau jin bisa jadi jin-jin yang usil kok kan ada loh Pak. Jin usil, yang dikira jin nan mangaduah tu jin kapi lo sadanya jin muslim ada. Ada orang Islam nan usil. Orang Islam, manusia Islam usil ada enggak? Ada. Jin bentuk itu pula. Tapi bukan berarti itu adalah hantu. Makhluk Allah yang lain. Nah, jadi karena datang malaikat membelah dada Nabi, membersihkan kalbu Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanya khawatir ini Halimah Sa'diyah, jangan sampai anakku mati di tangan abunya, takut. Karena bagi orang-orang Arab ketika itu mereka masih asing dengan malaikat
asing dengan Nabi. Karena sejak Nabi Ismail tidak ada Nabi di bangsa Arab. Nabi Ismail itu Nabi terakhir di bangsa Arab. Walaupun Nabi Ismail ini anak keturunan Nabi Ibrahim. Anak cucu Nabi Ismail nanti menjadi bangsa Arab. Ya, muta'arribah. Karena takut, makanya Nabi Muhammad pun dikembalikan lagi ke Makkah. Dikembalikan kepada ibunda beliau di usia 4 tahun. Kemudian ibunda beliau wafat saat Nabi berusia 6 tahun. Jadi Nabi SAW punya bapak. Bapak beliau meninggal saat Nabi SAW di dalam kandungan. Nah, bapak beliau bekerja sebagai pedagang. Nah, orang-orang Arab ini berdagangnya sebagaimana tadi kita katakan tidak di Makkah. Makkah itu tidak ada sumber daya, Pak. Sehingga mereka berdagang pergi ke Syam. Syam itu Suriah, berarti perdagangannya sudah lintas negara, beda negara. Suriah dengan Makkah. Kalau Makkah itu sekarang di Arab Saudi. Kalau Syam itu di Suriah, Palestina, ya, Paikara Utara. Batu, ya di situ pasar strategis kalau dulu ya. Daerah Syam, Suriah, Palestina, Jordan termasuk, itu kan daerah pertemuan antara 3 benua. Painya ke utara, tiba di Eropa. Pai ke barat, tiba di Afrika. Pai ke timur, tiba di Irak, Iran segala macam. Asia. Nah, jadi itu memang pusat perdagangan internasional dulu di Syam. Nah, orang-orang Makkah pun berangkat ke Syam untuk melakukan perdagangan. Termasuk bapak Nabi pulang berdagang ketika Nabi SAW masih dalam kandungan, sakit. Kan utara ya, ikut Syam, ikut Madinah, ikut Makkah. Balik dari situ, sakit bapak Nabi SAW. Kemudian dititipkan di Madinah. Kenapa di Madinah? Karena nenek beliau orang Madinah. Ya. Nenek beliau, nenek Nabi atau ibunda dari Abdullah ini orang Madinah juga. Nah, tinggallah dulu di rumah di rumah keluarga ibu. Ya, di rumah keluarga ibu di Madinah, ternyata wafat di Madinah. Wafat di Madinah. Nah, saat Nabi SAW berusia 6 tahun, Nabi berusia 6 tahun dibawa Nabi ke Madinah untuk menziarahi makam ayah beliau. Dibawa Nabi SAW ke Madinah. Nah, di sini, jadi Nabi di Madinah itu beberapa waktu. Nah, dalam riwayat dikatakan saat itulah Nabi SAW ada beranang-ranang. Sebab di Madinah ada beberapa telaga. Dak lu telaga luak lah kalau bahasa awaknya, kecil telaga gadang bana lu ya, luak lah. Nah, disitulah Nabi SAW berenang. Nah, di usia Nabi 6 tahun. Ternyata menjelang pulang ibunda beliau sakit. Dan ibunda beliau pun wafat di jalan, dimakamkan di Abwa. Ya, itu wafat ibunda Nabi usia Nabi 6 tahun. Setelah itu Nabi pun diasuh oleh kakek beliau. Dan kakek beliau ini memang sudah lebih 100 tahun. Ketika Abdullah menikah, usia Abdul Muthalib itu sudah lebih 100. Ketika Abdullah menikah, usia Abdul Muthalib sudah lebih 100. Ya, tapi beliau gagah kue Abdul Muthalib. Sudah lebih 100. Jadi wafat pula kakek beliau ketika Nabi berusia 8 tahun. Kemudian Nabi diasuh oleh paman beliau Abu Thalib sampai Nabi SAW dewasa, sampai beliau menikah. Itu timeline hidup Nabi masa kecil. Nah, Nabi mulai menggembala kambing saat Nabi berusia 7 tahun. Dan ini menjadi tahqiq atau wujud nyata hadis Nabi SAW bahwa Allah tidak mengutus seorang Nabi pun kecuali dari kalangan penggembala. Kenapa Ustadz nabi-nabi itu rata-rata penggembala? Setiap gambaran Nabi, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya megang tongkat. Nabi apapun megang tongkat. Nabi Isa pegang tongkat, Nabi Musa pegang tongkat. Kenapa pegang tongkat? Karena memang penggembala. Penggembala ini alatnya apa? Alatnya tongkat. Salah satu hikmah kenapa penggembala?
untuk menguji kesabaran Nabi. Menguji kesabaran. Manan bari maja kambing atau maja orang? Manan panik. Maja orang panik. Panik nama maja kambing. Bayangkan ya orang-orang Arab ini menggembala kambing, kambingnya 100 ekor, 200 ekor. Contoh. Ibu bisa nak, Pak bisa nak membawa kambing 200 ekor dari Siko sampai kalau buah besilang lebih bisa? Kan berarti dia penggembala ini harus mencari teknik, mencari cara bagaimana agar kambing ini paham komandonya, aba-abanya. Belok suwo apa, belok kida apa, baranti apa. Barik menggembala itu. Jadi butuh kesabaran, iya nak butuh kesabaran. Kalau manusia, sebodoh-bodoh manusia, setidaknya dia paham kalam kita. Belok suwo, tahunya belok suwo. Belok kida. Kalau kambing yang baca nyuruhnya belok suwo. Tidak tahu ke kambing yang tak cepat. Ya. Nah, makanya kesabaran diuji. Makanya Nabi itu pasti semua sabar-sabar, Pak. Wah, kalau membaca cerita Nabi, semua Nabi, masuk Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu raso-raso unreal, ya, ndak nyatu ku kesabaran para nabi. Bisa Nabi sabar, Nabi sujud, kemudian oleh si Abu Lahab, nak diimpuk kepala Nabi jo ciri untu. Sujud Nabi, diimpuk kepala Nabi jo ciri untu. Coba bayangkan itu. Wah, jangankan ciri untu, nak sujud ibu-ibu solat. Sujud kau singajo tilakuang kau bajuluan kamu ko enak bakok singajo bajuluan kamu ko malih sujud dilepek sembayang saji bakir dipijak-pijak orang ndak sah solat jadinya bu yo perlu di kanan sujud kan yang harus nempel di tempat sujud, tidak boleh nempel di pakaian sendiri. Sujud kening itu harus nempel di tempat sujud, tidak boleh menempel di pakaian sendiri. Laki-laki pakai sorban, sujud di atas sorban itu tidak boleh. Kalau ingin di atas sorban, baca caranya letakkan betul sorban itu baik-baik sebelum sholat. Nah, letakkan mana? Sujud di situ tidak masalah. Tapi kalau sorban itu kita pakai, kita bawa naik turun, tidak boleh. Nah, kalau kita seperti itu gambarannya, ya, agak busuk saja lepek sembayang, wah ndak suka. Kini Nabi diimpuk kepala Nabi jo ciri untu. Kalau awak di mode tuan de orang kira-kira anan kawak kerajuan tu. Wak putuhan solat wak endak. Kalau Nabi nak sujud, Nabi lama sujud. Barik datang anak Nabi sallallahu alaihi wasallam membersihkan sisa-sisa kotoran. Itu Nabi penyabah Nabi, penyabah. Ya, Nabi Nuh berapa lama dakwah? 950 tahun. 950 tahun. Usia beliau panjang. Berapa pengikut Nabi Nuh? 9. Dakwah 900 tahun, pengikutnya cuma 9 orang. Itu haso. Nabi Yunus ya dakwah lama kemudian merangkik beliau. Tak ada harapan orang-orang kalau ada. Tapi kan sabar kepada para nabi itu semuanya penyabar. Batu iyalah tak biasa taraja maja kambing. Mungkin ada orang membangkang-bangkang kecil nabi nak. Samulo juga kambing. Ya. Kelambu di sekolah dia itu kan anak. Ustadz sekarang ngajar manusia. Kalau manusia itu paham kieh. Manusia paham kieh. Kan kalau ada orang manusia membuat kesalahan, Bapak Ibu, kita kan tak perlu frontal juga mengatakan dia salah. Mandehem saja kita harusnya paham kalau nyo salah. Mancali saja jo sudut matu harusnya nyo paham kalau nyo salah. Itu kalau manusia. Tapi kalau kabau dimakannya rumpui awak, dimakannya bungu awak, mandehem Ibu. Lai paham kabau kalau nyo salah. Tak pahamnya kalau nyo salah. Baca orang membuat kabau paham kalau nyo salah. Alah cuy. Itu kan anak. Ustadz ngajar manusia, manusia paham kieh. Tapi kalau kalian tak paham bahasa manusia, Ustadz pandai lo bahasa kerbau aja.
Apa bahasa Kabau? Apa bahasa Kabau? Lacui. Ya. Itu sebenarnya tujuan lacui itu bukan mendidik sebenarnya ya. Lacui itu saat anak tidak lagi paham pendidikan, maka barangkali dengan hukuman anak ini bisa paham. Makanya dalam agama kita juga ada perintah memukul, ada, tapi bukan memukul bentuk memukul kabau pula ya. Anak tidak salat dipukul. Bagaimana mukulnya? Dipukul dengan kayu kira-kira sepanjang siwak. Contohnya ke ibu-ibu pulang isya kini kok tanya ke anak di rumah, lai solat sehari ko ndak do solat tadi do bu, solat apa nak ndak do, solat zuhur nak do, amat tangan. Ah, tokok saja pena. Lah. Tagak dulu baulu solat zuhur dulu, solat ganti solat zuhur baru lalu. Jangan lalu sebelum utang solat hari itu selesai. Macam mana itu kan anak? Ya, itu pentingnya menjaga solat. Nah, ada orang gaya mende itu gini. Nah, ada orang gaya mende itu gini. Meraci anak dia anak tak salat. Nyo kadang-kadang orang kan heboh dek buyah-buyah. Buyah maksudnya kayak apa? Orang rusuh kini banyak homoseksual, orang rusuh kini banyak narkoba, orang rusuh banyak kini seks bebas. Sebenarnya pangkanya di peloan apa tuh salat. Harapannya apa kalau anak-anak kita sudah memperhatikan solat ini yang akan kita harapkan dapat mencegah anak-anak kita dari perbuatan keji dan mungkar. Itu sebenarnya. Tapi kalau kewajiban paling penting saja ditinggalkan oleh anak-anak, iya jadinya dosa-dosa lain maikui. Kini medeko saja lah Pak ya. Nganan gadang dosonya meninggalkan solat atau minum tua. Meninggalkan solat lebih gadang dosonya. Mana kadang dosanya meninggalkan solat atau berzina? Meninggalkan solat lebih kadang dosanya. Kini meninggalkan solat dianggap enteng, tentu dan lain dianggap enteng lah jadinya lain. Ya. Nah, jadi itu memang pendidikan seperti itu ya. Pendidikan memang seperti itu. Pendidikan secara kalam dulu, tapi kalau anak-anak atau orang-orang yang tidak paham kalam, maka dia mesti paham punishment. Ada hukuman sehingga dijalankan kewajiban-kewajiban itu. Itulah yang terjadi pada Nabi. Nabi itu penyabar. Nabi penyabar. Datang orang berzina pada Nabi, ya, mengakunya berzina ke Nabi. Nabi kan merdeka. Tanya berzina, hadirnya pada Nabi, saya berzina wahai Rasulullah. Cek Nabi. Balik lanyo kemari. Nabi yang mau berzina. Itu Nabi. Nabi yang mau berzina. Ditanya oleh Nabi, mungkin engkau cuma memegang saja. Enggak, Nabi yang mau berzina. Mungkin engkau cuma mencium saja. Enggak, Nabi yang mau berzina. Itu Nabi itu Pak. Kalau awak kini mungkin, kalau awak kau jadi hakim, ambo berzina. Kau itu kalau orang ini. Kau nak dapat dari orang-orang ini. Orang kadang-kadang ingin menegakkan hukum Allah, ingin menegakkan hukum Allah. Ini memang hukum Allah, tapi awak lihat lo bagaimana Nabi tadi menegakkan hukum Allah. Ya tidak asal-asal saja. Tidak asal-asal saja. Ditanya mana dulu elok, apakah memang terjadi atau tidak. Zaman kini gampang saja nuduh orang-orang. Ya, nuduh orang ini, nuduh orang itu. Nah, itu akhlak nabinya tidak dapat. Nah, jadi itu ya kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, insyaallah besok kita lanjut tentang istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Istri-istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita malam hari ini untuk bapak-bapak, untuk ibu-ibu, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, Allah kumpulkan pula kita nanti bersama-sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.